Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah negara di Eropa Selatan yang terkenal romantis, indah dan penuh sejarah, yaitu Italia. Negara yang dikenal dengan menara merinya, kuliner lezatnya, mode kelas dunianya, serta warisan budayanya yang luar biasa. Nah teman-teman, Italia adalah negara republik parlementer di Eropa Selatan. Negara ini berbentuk seperti sepatu bot dengan dua pulau besar, yaitu Sisilia dan Sardinia. Ibu kotanya yaitu Roma, yang dikenal sebagai pusat sejarah politik dan kebudayaan sejak zaman Kekaisaran Romawi. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, dan Slovenia. Nah, dan menariknya di dalam Italia sendiri terdapat dua negara kecil, yaitu Vatikan dan San Marino. Italia memiliki 20 wilayah besar dan lebih dari 100 provinsi dengan keindahan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa provinsi di negara Italia tersebut. Yang pertama, Aosta, yang merupakan satu-satunya provinsi di region Valle d'Aosta, daerah otonom yang memiliki dua bahasa resmi, yaitu Italia dan Prancis. Yang kedua, Turin, kota industri dan budaya yang terkenal sebagai pusat perusahaan mobil Fiat. Yang ketiga, Alessandria, yaitu wilayah pertanian dan industri ringan serta jalur penghubung penting antara Milan, Genoa, dan Turin. Yang keempat, Biella, yaitu dikenal sebagai pusat industri tekstil dan produksi kain wol yang berkualitas tinggi. Dan yang kelima yaitu Cuneo, wilayah pegunungan dan lembah yang indah dengan ekonomi berbasis. Yang berikut letak geografis di negara Italia. Secara geografis, Italia terletak di Eropa bagian selatan menjorok ke Laut Tengah seperti bentuk sepatu bot. Batas-batas geografisnya yang pertama sebelah utara berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, dan Slovenia. Yang kedua sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah. Yang ketiga sebelah barat berbatasan dengan Laut Tirrenia, dan yang keempat sebelah timur berbatasan dengan Laut Adriatik. Letaknya yang strategis menjadikan Italia sebagai pusat kebudayaan, perdagangan, dan sejarah penting di kawasan Eropa dan dunia. Kemudian yang berikut ikon atau tugu yang ada di negara Italia. Yang pertama, Menara Pisa, yang merupakan menara bel atau lonceng gereja katedral. Yang kedua, Colosseum, yaitu amfiteater kuno monumental di Roma yang merupakan simbol ikonik dari Kekaisaran Romawi dan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Yang ketiga, Monumen Vittorio Emanuele II, yaitu sebuah monumen megah dari marmer putih di Roma yang dibangun untuk menghormati Raja pertama Italia bersatu. Sering juga disebut sebagai altar tanah air. Yang keempat, Pantheon, yaitu bekas kuil Romawi yang sekarang menjadi gereja di Roma, terkenal dengan arsitektur kubahnya yang mengesankan dan lubang di tengahnya. Yang kelima yaitu air mancur Trevi, yaitu salah satu air mancur barok paling terkenal dan terbesar di Roma yang menjadi ikon wisata di mana pengunjung melempar koin untuk memastikan kepulangan mereka ke Roma. Yang keenam yaitu Tugu Trajanus, yaitu sebuah tugu peringatan kuno di Roma yang dihiasi dengan relief pahatan yang menggambarkan kampanye militer Kaisar Trajanus. Kemudian bandara yang ada di negara Italia, yang pertama ada Bandara FCO, bandara utama di Roma yang menjadi salah satu gerbang tersibuk utama untuk penerbangan internasional. Yang kedua, Bandara Malpensa, bandara utama di Milan dan merupakan gerbang penting untuk penerbangan jarak jauh. Yang ketiga, Bandara Bergamo Orio al Serio, yaitu salah satu bandara utama di Milan yang sering digunakan oleh maskapai berbiaya rendah. Yang keempat, Bandara Marco Polo, yaitu bandara utama di Venesia yang melayani wisatawan internasional. Yang kelima, Bandara Catania Fontanarossa, yaitu merupakan gerbang utama untuk penerbangan ke pantai timur Sisilia. Yang keenam, yaitu Bandara Ciampino, bandara kedua di Roma yang juga melayani penerbangan domestik dan internasional. Italia juga memiliki beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Yang pertama, Roma, yaitu yang dikenal sebagai kota abadi, adalah salah satu kota tertua di dunia dengan sejarah yang panjang dan beragam. Yang kedua, Venesia, yaitu kota di atas air dengan kanal-kanalnya yang tenang dan jembatan-jembatan bersejarah, adalah salah satu kota paling unik di dunia. Yang ketiga, Florencia atau beranda seni dan kebudayaan. Kota ini merupakan jantung seni dan kebudayaan Italia
dan menawarkan pengalaman yang tak ternilai bagi pecinta seni. Yang keempat, Milan atau pusat mode dunia. Dikenal dengan desain dan gaya hidup mewah, kota ini adalah destinasi bagi mereka yang ingin merasakan dunia mode dari dekat. Yang kelima, Amalfi Coast atau keindahan pantai Italia. Yang terletak di Italia Selatan adalah salah satu pesisir terindah di dunia. Yang keenam, Tuscany atau hamparan kebun anggur yang memukau, adalah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya, kota-kota bersejarah, dan tentu saja kebun-kebun anggurnya yang memukau. Yang berikut kebudayaan yang ada di negara Italia. Yang pertama ada suku atau etnis. Kelompok etnis pertamanya yaitu orang Italia yang merupakan mayoritas penduduk Italia, hasil perpaduan berbagai suku kuno yang hidup di semenanjung Italia sejak ribuan tahun lalu. Kemudian ada juga suku-suku kuno pembentuk bangsa Italia, yaitu ada Etruria yang memiliki peradaban maju dalam seni, arsitektur, dan pemerintahan. Kemudian ada Latin yang tinggal di wilayah Italia Tengah, terutama di daerah Roma. Dari suku ini lahir bangsa Romawi dan bahasa Latin. Kemudian ada Yunani kuno yang mendirikan koloni di Italia bagian selatan, membawa pengaruh besar dalam bidang filsafat, arsitektur, dan seni. Yang berikut ada Romawi yang berkembang dari suku Latin dan kemudian membentuk Kekaisaran Romawi. Yang berikut bahasa yang digunakan di negara Italia yaitu ada bahasa resmi dan bahasa minoritas dan dialek regional. Bahasa resminya yang pertama yaitu bahasa Italia yang merupakan bahasa resmi nasional dan digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, serta kehidupan sehari-hari. Contoh kalimatnya grazie yang artinya terima kasih dan komm stai yang artinya apa kabar. Yang kedua, bahasa Jerman yang diakui secara resmi di wilayah Tirol Selatan, yaitu daerah yang berbatasan dengan Austria. Contoh kalimatnya Guten Morgen yang artinya selamat pagi. Yang ketiga, bahasa Prancis yang diakui secara hukum di wilayah Val d'Aosta, yaitu daerah pegunungan Alpen di perbatasan Italia dan Prancis. Contoh kalimatnya Bonjour yang artinya selamat pagi. Yang keempat, bahasa Slovenia yaitu diakui di provinsi Friuli dekat perbatasan dengan Slovenia. Contoh kalimatnya Dober dan yang artinya selamat siang. Kemudian bahasa minoritas dan dialek regional. Yang pertama ada bahasa Sardinia yang digunakan oleh lebih dari 1 juta orang di Pulau Sardinia. Contoh kalimatnya Bonadi yang artinya selamat pagi, Itsis Pagende yang artinya apa yang sedang kamu lakukan. Yang kedua bahasa Latin, bahasa minoritas yang digunakan di Italia bagian utara, terutama di daerah pegunungan Dolomites. Contoh kalimatnya Bunde yang artinya selamat pagi. Di Italia juga memiliki beberapa tarian tradisional yang menarik. Yang pertama ada tarantella. Tarian ini berasal dari kepercayaan kuno bahwa seseorang yang tergigit laba-laba tarantula harus menari dengan cepat agar racunnya keluar dari tubuh. Yang kedua saltarello. Tarian ini menggambarkan kegembiraan rakyat dalam pesta atau perayaan panen. Yang ketiga pizzica, yaitu tarian ini sering menggambarkan percintaan atau semangat kebersamaan. Yang keempat Urlana, tarian rakyat yang ceria dan cepat sering digunakan dalam pesta rakyat atau pernikahan. Yang kelima tarian Bersagliera, ialah tarian yang terinspirasi dari gerakan para prajurit Bersaglieri, yaitu pasukan infanteri ringan serta langkah yang begitu cepat. Yang keenam tarian Pilota. Tarian ini memiliki gerakan yang lebih lembut dibandingkan dengan tarantella dan sering dikaitkan dengan kisah cinta dan pertemuan antara pasangan muda. Kemudian makanan khas yang ada di negara Italia yang pertama ada ravioli. Hidangan ini merupakan pasta isi keju, daging atau sayuran berbentuk persegi atau bundar yang mirip dengan pangsit. Yang kedua risotto, nasi yang dimasak perlahan dengan kaldu hingga teksturnya creamy sehingga sering ditambahkan jamur atau keju. Yang ketiga, pizza, makanan yang terbuat dari adonan tipis yang renyah dengan perpaduan berbagai topping seperti mozzarella, tomat, basil, dan banyak lagi. Yang keempat, lasagna, yaitu lapisan pasta lembut yang dipadukan dengan saus tomat dan keju yang meleleh
Lasagna menghadirkan kelezatan yang tak tertandingi. Yang kelima, panini, makanan khas Italia yang terbuat dari roti ciabatta yang dipotong menjadi 2 bagian dan diisi dengan daging, keju, dan sayuran. Yang keenam, pasta. Yang ketujuh, gelato. Yang kedelapan, ossobuco. Yang kesembilan, panettone. Dan yang ke-10, tortellini. Di negara Italia juga terdapat beberapa alat musik dan alat berang tradisional. Alat musiknya yang pertama, mandolin yang memiliki bentuk bulat dan senar ganda yang menghasilkan suara lembut dan merdu. Yang kedua, citara battente, yaitu gitar tradisional dengan senar dan sering ditemukan dalam musik rakyat Italia Selatan. Yang ketiga, zambogna, yaitu sejenis pipe tradisional sering dimainkan saat Natal atau hari raya keagamaan. Yang keempat, organetto. Yang kelima, biola. Dan yang keenam, cello. Kemudian alat berang tradisionalnya, yang pertama ada gladius, yaitu pedang pendek dan lurus yang menjadi senjata utama infanteri Legiun Romawi kuno. Yang kedua, cinquedea, yaitu pedang pendek atau belati panjang yang populer pada abad ke-15 dan ke-16 dikembangkan di Italia Utara. Kemudian yang ketiga ada stiletto, belati yang dikembangkan di Italia pada akhir abad pertengahan dan Renaissance, dirancang khusus sebagai pisau anti baju besi dengan bilah tipis dan panjang. Yang keempat, spada, yaitu ada pedang panjang yang digunakan bersama gladius oleh kavaleri Romawi dan infanteri berat. Yang kelima ada spadon, yang keenam ada sciarpona, dan yang ketujuh ada pedang samping, yang ke-8 ada main gauche, dan yang ke-9 ada pedang Italia duel. Yang berikut rumah adat tradisionalnya. Yang pertama ada rumah adat Trullo, seperti rumah kurcaci. Trullo adalah rumah tradisional yang berasal dari region Puglia, Italia bagian selatan. Yang kedua, Masseria, yaitu rumah pertanian besar Italia Selatan. Bangunan besar dari batu menyerupai benteng kecil. Yang ketiga, baita atau rumah gunung di pegunungan Alpen yang terbuat dari kayu pinus atau batu alam. Yang keempat, sasti di Matera atau rumah gua dari batu kapur. Rumah yang dibangun dengan menggali batu kapur di tebing bukit sehingga tampak seperti gua. Yang kelima, palazzo atau rumah bangsawan Italia. Bangunan besar dan megah dengan arsitektur bergaya Renaissance atau Baroque. Yang berikut lagu daerah yang ada di negara Italia. Yang pertama, Santa Lucia. Lagu ini menceritakan keindahan Pulau Napoli dan keindahan para nelayan di malam hari. Yang kedua, Punisuli atau Punisula. Lagu ini diciptakan untuk merayakan dibukanya kereta gantung di Gunung Vesuvius pada tahun 1880. Yang ketiga, O Sole Mio. Lagu cinta yang menggambarkan keindahan sinar matahari dan kebahagiaan bersama orang yang dicintai. Dalam konteks budaya Italia, matahari dianggap sebagai simbol kehangatan, kebahagiaan, dan harapan. Yang ketiga, Bella Ciao. Lagu perjuangan rakyat Italia saat melawan penjajahan Nazi dan fasisme selama Perang Dunia II. Yang kelima, Tarantella. Lagu ini mengiringi tarian rakyat tradisional yang dinamakan tarantella, yaitu tarian rakyat penuh energi yang melambangkan kegembiraan dan kebebasan. Yang keenam, Cielito Lindo Italiano, lagu rakyat yang menggambarkan keindahan pedesaan dan kehidupan petani. Yang ketujuh, Raginella Campagnola, lagu tentang gadis desa yang ceria, menggambarkan kecantikan dan kesederhanaan hidup di pedesaan Italia. Yang berikut pakaian adat di negara Italia. Yang pertama, kostum tradisional Italia untuk wanita, yaitu mencerminkan keagungan yang abadi serta menjadi simbol kebanggaan budaya masyarakatnya. Yang kedua, setelan tradisional Milan. Setelan ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga menjadi simbol keagungan dan gaya hidup modern masyarakatnya. Yang ketiga, tarantella Neapolitan. Pakaian ini memiliki desain yang mencolok dengan warna-warni, berani, dan pola yang rumit, mencerminkan perpaduan antara semangat kegembiraan dan tradisi khas masyarakat Italia Selatan. Yang keempat, trach. Pakaian ini umumnya dikenakan pada hari-hari besar,
atau perayaan adat sebagai simbol identitas suatu desa, lembah, atau daerah tertentu. Yang kelima, pakaian tradisional Sardinia yang penuh warna dan sulaman halus. Keindahan pakaian ini mencerminkan ketelitian dan nilai estetika tinggi dalam budaya masyarakat Sardinia. Yang keenam, alas kaki tradisional Chioccia. Chioccia merupakan jenis alas kaki tradisional yang digunakan oleh petani dan pengembala di Italia. Yang ketujuh, kostum tradisional pria Italia yang menampilkan perpaduan antara keanggunan klasik dan ciri khas daerah. Yang berikut ritual adat di negara Italia. Yang pertama, La Befana, ritual Hari Tiga Raja, yaitu untuk merayakan kedatangan 3 orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus. Yang kedua, Karnaval di Venesia atau Festival Topeng Venesia, ritual penyambutan masa puasa agama Katolik. Yang ketiga, Scoppio del Carro atau pecahnya gerobak api, yaitu simbol keberuntungan dan kedamaian setelah kebangkitan Kristus. Yang keempat, ritual pernikahan tradisional Italia, yaitu upacara sakral untuk menyatukan dua keluarga. Yang kelima, Pesta del Grano, yaitu festival panen gandum, upacara syukur atas hasil panen gandum. Yang keenam, Pesta de San Gennaro atau perayaan Santo Gennaro, yaitu menghormati Santo Pelindung kota Napoli, Santo Gennaro. Yang ketujuh, prosesi misteri Trapani Sisilia, yaitu menggambarkan penderitaan Yesus Kristus menjelang penyaliban. Yang ke-8, La Festa di San Giovanni atau perayaan Santo Yohanes Pembaptis, yaitu merayakan Santo Pelindung kota Firenze dan Torino. Yang ke-9, Vendemmia atau ritual panen anggur, yaitu perayaan hasil panen anggur untuk pembuatan wine. Dan yang ke-10, Ferragosto atau perayaan musim panas, yaitu berasal dari tradisi Romawi kuno untuk menghormati Dewi Kesuburan yang kemudian diadaptasi menjadi hari libur Katolik. Yang berikut kerajinan tangan yang ada di negara Italia. Yang pertama, kaca Murano. Kerajinan tersebut memiliki ciri khas warna-warna cerah, transparan, dan berkilau. Yang kedua, keramik dan tembikar. Tembikar dan keramik memiliki sejarah yang kaya, berawal dari 2 milenium dari bangsa Etruria di Italia Tengah dan Utara hingga pemukiman Venesia dan Yunani di selatan dan Sisilia. Yang ketiga, sepatu. Wilayah Campania terkenal dengan kerajinan pengrajin seperti cobbling, sementara produk kulit Tuscany mencakup seni pembuatan sepatu yang sensasional. Yang keempat, topeng Venesia. Ciri khas dari topeng ini yaitu dihiasi lukisan emas, bulu, dan permata. Yang kelima, renda Burano. Renda halus dengan pola rumit dan simetris. Kemudian ada juga beberapa cerita rakyat di negara Italia. Yang pertama, legenda nenek penyihir yang baik hati. Hingga kini La Befana menjadi bagian penting dari perayaan Epifani di Italia. Yang kedua, legenda manusia ikan dari Sisilia, dianggap sebagai simbol cinta rakyat Sisilia terhadap tanah kelahirannya. Yang ketiga, Saint George and the Dragon. Banyak gereja di Italia memiliki patung atau lukisan San Giorgio sebagai lambang perjuangan melawan kejahatan. Yang keempat, asal-usul kota Roma. Legenda ini adalah cerita pendirian kota Roma yang menjadi simbol kekuatan dan sejarah Italia. Yang kelima, Rosaura dan burung ajaib, yang termasuk jenis cerita rakyat romantis yang sering dituturkan kepada anak-anak di pedesaan Italia. Yang keenam, gadis penatu yang baik hati. Cerita ini menjadi simbol bahwa kebaikan akan selalu membawa keberuntungan. Yang ketujuh, legenda peri dari Laut Sisilia. Cerita ini berkaitan dengan fenomena alam atau mirage, fata morgana yang sering terjadi di perairan Italia Selatan. Yang berikut kepercayaan rakyat di negara Italia. Italia adalah negara yang memiliki sejarah panjang dan dalam bidang agama dan kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan rakyatnya yaitu takut terhadap Malocchio atau mata jahat. Kemudian ada jimat atau cornicello. Kemudian ada ritual pengusir roh jahat dan upacara dan persembahan untuk alam. Yang kedua, kepercayaan terhadap roh leluhur dan Santo Pelindung. Yang ketiga, kepercayaan terhadap keberuntungan dan kesialan.
yaitu ada angka 13 yang dianggap membawa keberuntungan berbeda dengan di banyak negara lain. Kemudian angka 17 dianggap sial, terutama pada hari Jumat tanggal 17. Kemudian beberapa permainan rakyat di negara Italia. Yang pertama ada bola bocce. Dalam permainan bocce, Anda akan mendapati diri Anda dipersenjatai dengan 8 bola besar, biasanya berwarna merah atau hijau, yang bertujuan untuk mendekatkannya ke palino, bola putih yang lebih kecil. Yang kedua, mora, dengan 2 pemain yang masing-masing memperlihatkan 1 hingga 5 jari dan mencoba menimbang jumlah total jari yang diperlihatkan. Yang ketiga, calcio balilla atau sepak bola meja. Yang keempat, nascondino. Yang kelima, mosca cieca. Yang berikut pengobatan tradisional di negara Italia. Italia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi kesehatan alami yang diwariskan dari zaman Romawi kuno hingga sekarang. Yang pertama, penggunaan tanaman obat. Yang kedua, pengobatan dengan air dan alam. Yang ketiga, pengobatan spiritual dan rakyat. Yang keempat, minyak herbal dan ramuan tradisional. Yang kelima, pengobatan menggunakan makanan. Dan yang keenam, peran tabib tradisional. Yang berikut benda-benda bersejarah. Yang pertama ada Beretta M1918. Yang kedua, senapan mesin ringan Breda Modelo 30.